Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari grup 3 mata kuliah Kepimpinan dan Manajemen, kelas Ibu Astari Napitupulu. Grup asesmen kami yaitu studi kasus tentang pendekatan kreatif untuk budaya dan kelincahan perusahaan. Fakta relevan dan informasi penting budaya perusahaan Netflix adalah kebebasan bertanggung jawab karyawan Netflix dalam menghasilkan kualitas kerja dan kreativitas berpikir serta kelincahan dalam mencapai kualitas kerja baik sesuai visi misi perusahaan Netflix. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Andini Prameswari. Identifikasi kualitas-kualitas penting dari kepemimpinan Reed Hastings. Pertama yang dilakukan Netflix adalah terbuka terhadap perubahan. Tim memberikan layanan streaming film dan berupaya menjadikan dirinya sebagai perusahaan favorit saat ini. Menyajikan kualitas visual yang tidak kalah bagusnya dengan DVD. Poin kedua, selalu memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Netflix tidak hanya menyajikan film-film Hollywood, tetapi juga menyajikan film animasi Jepang hingga drama Korea yang dapat ditonton secara online, serta Netflix juga menyediakan subtitle sesuai yang Anda inginkan. 3. Netflix selalu berinovasi dan selalu ingin tampil beda dari semua kompetitornya. Maka dari itu, Netflix berinovasi untuk mengeluarkan film originalitasnya. Sehingga Netflix banyak mengantongi beberapa piala Oscar. 4. Netflix sukses dan memiliki jutaan user. Dengan hal itu, Netflix selalu memberikan diskon serta promo untuk penggunanya. Poin kelima, Netflix melakukan charity. Kepopuleran bisnisnya, Netflix memiliki beberapa pengikut. Hingga Netflix dijadikan sebagai alat untuk menyalurkan donasi kepada lembaga sosial. Sebagai salah satu contohnya, Netflix mendirikan sekolah di lingkungan miskin. Dari hasil penjualan film dokumenter pendidikan, Netflix juga berdonasi untuk memperbaiki habitat hutan. Misi charity tersebut dilakukan untuk membangun dan menyadarkan masyarakat untuk menghargai sesama. Identifikasi yang terakhir adalah customer adalah prioritas. Dari itu, feedback dijadikan sebagai pelajaran untuk Reed Hastings untuk lebih baik ke depannya. Akan menjelaskan mengapa mereka kualitas tersebut ada, apa yang melatar belakanginya. Sikap Hastings untuk menggapai kesejahteraan masyarakat atau pelanggan Netflix adalah komitmen dari kesetiaan pelanggan Netflix yang diberikan. Terbukti dengan lebih dari 139 juta pelanggan di seluruh dunia sejak pertama kali Netflix didirikan pada 1998 yang berpusat di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Budaya organisasi yang kuat akan menjadikan stabilitas perusahaan mampu menerapkan nilai utama yang dijunjung tinggi, yaitu fleksibilitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga mampu menghasilkan karyawan yang mampu mandiri, berpikir kreatif daripada sekedar menjadi pengikut hal yang dianggap benar oleh perusahaan. Transparansi dan rasa percaya yang ditujukan kepada karyawannya mampu menghasilkan perasaan memiliki di setiap karyawan rasa komitmen dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dari kebebasan cuti yang diberikan yang dapat karyawan ambil kapanpun dan berapa lama pun. Mendorong karyawan untuk dapat mengekspresikan diri dengan tepat dari apa yang dipikirkannya selama dilandasi niat yang positif. Saya akan melanjutkan poin ketiga. Apa saja pengaruh dari kepemimpinan Hastings terhadap perusahaan? Dalam sistem kepemimpinan Hastings menyebut proses dan budaya kerjanya yang berlangsung di Netflix sebagai kebebasan dan tanggung jawab. Dengan kata lain, perusahaan mendorong karyawannya untuk berpikir mandiri ketimbang hanya melakukan yang dianggap benar oleh atasan. Hastings percaya bahwa semua ini bermula dari fakta karyawannya menikmati lebih banyak kebebasan daripada perusahaan lain yang dia kenal. Kebebasan itu menginspirasi mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ini juga memudahkan untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Selain itu, Netflix juga menerapkan kebijakan unlimited vacation, sehingga karyawan bebas dalam menentukan hari libur mereka tanpa batasan. Dengan kebebasan yang tercermin,
Di berbagai kebijakan, Red Hastings ingin mengimplementasikan bahwa para karyawan Netflix telah mengantongi kepercayaan dari level manajerial untuk melakukan yang terbaik. Saya akan menjelaskan secara spesifik budaya, pendekatan kreatif, dan dampak atau pengaruh pada perusahaan. Budaya Netflix yaitu freedom dan responsibility, mampu menjadikan karyawan berpikir mandiri. Pendekatan kreatif Netflix yaitu penyedia layanan menonton berbayar yang hampir bisa dilakukan lewat media apapun. Menurut Hastings, resiko terbesar kita bukanlah membuat kesalahan, melainkan kegagalan menciptakan produk baru dan mengubah arah saat lingkungan berubah. Pengaruh terhadap perusahaan. Dari apa yang kami telah jelaskan di atas, Netflix akhirnya memiliki pengalaman dan pembelajaran yang dapat dipetik. Netflix mengembangkan kemampuan untuk berkembang menjadi beragam di pasar dari beberapa tahun hingga saat ini. Akan menjelaskan tentang poin 5, yaitu bagaimana budaya perusahaan berperan dalam mencapai tujuan atau goals dari perusahaan. Budaya kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan Hastings Netflix demi visi misi yang telah diketahui bersama dari apa yang dilakukan seluruh karyawan. Hastings dan tim atau karyawan Netflix sebagai penggemar berat hiburan selalu mencari cara untuk membantu pelanggannya menemukan tontonan dan cerita favorit sampai dengan seterusnya. Nilai utama yang telah disebutkan di atas, yaitu di poin C, adalah sikap menjunjung tinggi pola pikir kreatif, seperti kebijakan lebih lama daripada perusahaan lain di Amerika, mampu men-trigger daya juang untuk mencapai hasil terbaik, meningkatkan produktivitas, membuat inisiatif, rasa puas atau berlibur yang dimiliki dari setiap karyawan mampu meningkatkan kepercayaan dan juga rasa hormat terhadap perusahaan hingga mencapai hasil terbaik dari apa yang mereka bisa lakukan dalam mencapai tujuan atau sasaran Netflix. Dari sanalah kemampuan kesejahteraan meningkat sampai rasa hormat terhadap karyawan perusahaan dan segala sesuatu yang optimal. Selamat sore, saya Yosepin Novita akan mengidentifikasi masalah dan tantangan ekspansi bisnis Netflix dalam mempertahankannya. Netflix sudah beroperasi di 190 negara, diantaranya merupakan pengguna di luar Amerika Serikat. Pertama kalinya di tahun 2018, pendapatan Netflix secara internasional mencapai streaming domestik. Masalah yang terjadi saat ini, banyak kompetitor berencana membangun layanan serupa. Netflix sudah menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman dengan cara meningkatkan produktif 50% konten orisinil setiap bulan sesuai kebutuhan pasar. Pembatasan aktivitas di sejumlah negara akibat pandemik virus corona menambah jumlah pelanggan baru Netflix sebanyak 10,1 juta di sepanjang tahun 2020. Strategi marketing Netflix difokuskan promosinya di sosial media dan up to date. Solusi atas persaingan yang ada. Sesuai pemaparan poin sebelumnya, dengan ekspansi ke Asia Tenggara, hal ini merupakan rencana khusus bagi Netflix untuk memperluas konten lokalnya adalah hal yang tepat saat pesaingnya Disney tumbuh dengan cepat. Menurut eksekutif Reuters, hampir 200 juta pelanggannya berada di seluruh Asia Tenggara. Para analis berkomentar dengan peluncuran Disney Plus Hotstar pada 2019 adalah saingan Netflix dalam meraih 22 juta unduhan secara global pada bulan pertamanya. 21 Januari 2020, Disney mengumumkan ekspansi ke pasar Eropa yang lebih luas. Hal yang Netflix lakukan dalam mempertahankan kesuksesannya antara lain, yang pertama, mengkonfirmasi layanan dengan terus menayangkan tontonan dengan format mobile only ke lebih banyak negara. Yang kedua, perluasan cara pembayaran dengan cara penetrasi kartu kredit dan debit yang rendah. Ketiga, ekspansi bisnis ke video game demi mendorongnya pelanggan baru. Keempat, lokalisasi konten berupa subtitle. Yang kelima, kepedulian layanan gratis kepada para pelanggan bekerja sama dengan Instagram. Dan yang keenam, alokasi pendapatan untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah pertimbangan bukti pendukung yang kuat pro dan kontra atas solusi yang kami sampaikan. Menurut kami, solusi yang kami sampaikan adalah sangat realistis, yaitu ekspansi yang dilakukan oleh Netflix ke Asia Tenggara.
di mana pasar Asia Tenggara adalah rumah bagi 655 juta orang pelanggan Netflix di seluruh dunia. Jumlah penduduk di Asia Tenggara mencapai 700 juta penduduk. Terbukti pasar di Asia Tenggara mampu menghasilkan 600 juta dolar untuk pendapatan musik dan video pada Netflix pada tahun 2019. Berdasarkan studi kasus di Google, hal ini akan dimungkinkan meledak pada tahun 2025 menjadi 3 miliar US dollar. Pilihan solusi terbaik untuk dijadikan rekomendasi bagi Netflix dari kami adalah penguatan konstruksi SOP atau Standard Operating Procedure berdasarkan dokumen budaya organisasi Netflix harus sudah ada, digencarkan, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Hal ini sebagai upaya brainstorming untuk memenuhi target dari setiap karyawan dalam bentuk KPI, Key Performance Indicator, akibat kebebasan dan perluasan inovasi dari budaya Netflix yang telah ada. Sekian dari kami, analisa studi kasus Netflix kelompok 3. Terima kasih.